Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egis Bagus. Kali ini kita akan belajar Microsoft Power BI. Bila Anda tidak memiliki Microsoft Power BI, Anda bisa klik di search sini, and Anda tulisin Store. Microsoft Store, bisa klik di sini atau klik Open, di sini bebas. Setelah itu teman-teman ya, akan terbuka Windows Microsoft Store. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda search di sini adalah Power BI and enter ya. Ada berbagai pilihan, sebentar lagi. Saya ulang lagi ya. Power BI. Nah, enter aja. Nanti akan terbuka beberapa pilihan. Yang perlu Anda install adalah Power BI Desktop. Bukan Power BI ini ya. Karena ini tulisannya after 31 Desember tidak akan di-upgrade lagi ya. Nah, teman-teman, ini ada juga Power BI Report Builder untuk bila ada report-report yang ingin lebih advance ya, tapi kita cukup belajar ini aja. Ini saya sudah diinstal, jadi tulisannya adalah open, saya klik open aja, dan akan terbuka Power BI beberapa detik lagi. Yes. Lagi akan terbuka ya. Dan ini sudah mulai terbuka Windows-nya teman-teman. Microsoft Power BI adalah ya tools yang digunakan sebagai analisa bisnis atau business intelligence perusahaan. Nah, terbuka seperti ini. Bila sudah seperti ini teman-teman bisa klik save dulu ya. Kita bikin file, save as ya. Nah, teman-teman mau di mana? Ini sudah. Nah, nanti akan muncul kayak gini juga. Ini buat apa sih teman-teman ya? Ini tampilan awal ya teman-teman. Teman-teman bisa di close aja ya karena sudah terbuka. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, saya akan tulis di sini, tulisin adalah mengenal Power BI ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, teman-teman bisa di klik bawah ada browse this device. Teman-teman bisa klik di lokasi manapun, saya di download aja. Lalu saya tulis di sini adalah mengenal Power BI ya. Ada, klik. Oke. BI. Lalu saya akan klik save dan nanti tersimpan dengan format PBIX, Power BI Extension ya. Nah, teman-teman di depan ini ada report view ya. Kita bisa klik and drag seperti ini teman-teman ya. Nah, cuma karena belum ada datanya, jadi nggak nampak apa-apa. Nah, di sini adalah untuk melihat data, alias ini adalah table view atau data view ya. Nah, ini sementara ini adalah model view ya. Jadi untuk kita melakukan relasi atau hubungan antar tabel seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman klik get data, bisa ke Excel workbooks atau tergantung dari filenya seperti apa ya. Nah, di sini ada, karena file saya berbentuk Excel ya, saya klik open aja gitu ya. Nah, ketika ini terbuka, maka akan muncullah Power Query Editor ya. Pertama, ini akan muncul tabel customer. Kita bisa lihat, oh ini tuh tabelnya ya. Lalu ini order, oke? Nah, ini ordernya. Sementara kalau ini apa nih? Nah, ini adalah sheet name, teman-teman. Jadi gini, ini adalah tabelnya di sheet ini ya. Jadi kita sebetulnya cukup ini aja. Begitu pula order ini juga kita lihat ternyata sama ya. Ini adalah sheet-nya ya. Jadi yang ada simbol biru seperti ini adalah tabel. Yang seperti ini adalah sheet ya. Kita bisa langsung unduh atau kita transform data. Apakah transform data untuk mengedit di Power Query? Klik ya. Dan muncullah Power Query teman-teman. Saya akan perlebar. Di sini adalah customers. Oke, nama customer. Kita bisa rubah namanya di sini. Customer table ya. Oke. Ini adalah teman-teman, kita lihat ya. Tabel customer. Ini nomor ID customer namanya, phone, address, city, state, and zip ya. Di sini teman-teman ada namanya adalah tipe data, decimal number, fixed decimal, whole number, percentage, dan sebagainya. Jadi harus didefinisikan teman-teman. Dan ini orders ya. Ini adalah orders table ya. Kita bisa ganti di sini, enter, dan rubah di sini. Ini apa? Order ID. Lihat, 1, 2, 3 itu apa teman-teman? Whole number ya. Ini whole number juga. Order ID, customer ID, rush shipment, cook ship. Nah, 1, 2, 3, revenue. Nah, untuk revenue sama cost teman-teman, mending kita rubah ya. Rubahnya bisa kita blok 2. Klik di sini, lalu klik save.
dan terblok 2. Boleh kita langsung, ya. Kalau seperti ini dia akan terklik 1. Jadi biar cepat, seperti ini, dan ada namanya ini, fixed decimal number. Klik. Oke, ini mau replace current atau add new step? Saya pilih add new step dan akan di sini. Ini apa teman-teman? Ini adalah ya apply step. Jadi tidak ada namanya undo and redo. Adanya adalah step. Step pertama kita lihat adalah mengambil table, dan kita lihat ini masih belum ada tipe datanya tuh ya. Ini masih belum. Nah, navigasi ini sudah di download, cuma lihat ABC 123 ini teman-teman. ABC 123 adalah belum ada tipe datanya. Dan ini sekarang tipe datanya udah berubah. Dan yang ini yang terakhir saya masukkan tipe datanya ya. Teman-teman, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa sebetulnya melakukan namanya adalah perubahan atau perbaikan ya. Contoh misalkan order date, saya akan move. Ini move ya, di sini ada move, saya akan ke to beginning. Nah, misalkan kita order date seperti ini. Dan kita bisa sorting, teman-teman. Sorting adanya di sini, A to Z ya. Kita bisa sorting dari yang ini, 1 Januari ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau melihat statistik bisa ya. Misalkan statistik kita di sini terlihat teman-teman ya. Oke. Ini date di sini adalah earliest. Kita lihat tanggal berapa earliestnya, tanggal 1 Januari 2020 ya. And kita karena ini cuma melihat doang, jadi kita close, jadi kita batalkan. Dan di sini teman-teman table transform table, kita lihat latestnya kapan teman-teman. Latestnya adalah 30/12/2022. Berarti ini data 1 tahun teman-teman ya. Langsung kita kelihatan. Dan begitu pula kalau kita melihat revenue ya, revenue cost, oke. Revenue and cost-nya berapa teman-teman? Kita bisa lihat adalah di yang tadi kita tunjukkan ya, yaitu di transform and di statistics. Minimumnya berapa? Kelihatan tuh ya, 250. Lalu saya balik lagi and transform data statistics, maksimum berapa? 5.000 ya. Dan kita bisa lihat rata-ratanya berapa sih? Oke, kita bisa lihat di transform lagi. Statistics, di average, 2584 ya. Berarti 250 minimum, terus maksimumnya 5.000, rata-ratanya 2.584. Segitu teman-teman di transaksinya ya. Dan ini juga bisa kita bikin sebetulnya teman-teman. Jadi revenue and cost kita bisa block ya. Revenue dulu, klik save cost ya. Jadi ada urutannya. Lalu teman-teman ke add column ya. Sebetulnya teman-teman kita lihat text column, number column, date column ada juga di sini. Text, number, date ada. Bedanya adalah hasilnya. Kalau di transform akan berubah di data existing, kalau di add column akan muncul kolom baru. Contoh standar saya isi subtract. Jadi revenue dikurangi cost berapa? Ya, ini hasilnya ya, 535.267. Oke. Nah, bila seperti ini kita lihat ini udah benar belum ya? Oke, udah klik 2 kali, kita tulis profit, teman-teman. Profit ya. Kita bisa lihat kenapa angkanya sama, karena ternyata revenue-nya, cost-nya adalah setengahnya daripada revenue. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa olah datanya teman-teman ya. Dan kalau sudah kita olah, teman-teman bisa kita close and apply. Oke, wait. Oke, itu. Ini sedang loading ya, mengunduh ke depan. Ini di depan teman-teman ya. Nah, ini lihat teman-teman. Nah, otomatis terhubung ya. Kita bisa delete teman-teman. Kita bisa delete dulu biar teman-teman paham maksudnya apa sih ini delete ya. Jadi teman-teman ya, yang namanya di report view belum ada apa-apa. Ini tadi bekas tadi kita bikin ya. Kita bisa klik and delete pakai keyboard. Dan ini teman-teman kita lihat ya. Ini adalah kita lihat customer ID teman-teman, customer ID, customer name dan sebagainya. Dan di sini juga ada wait. Dan di sini teman-teman kita lihat di sini ada table, order table. Kita lihat ada order ID, ada customer ID. Nah, saya akan sorting ascending ya. Jadi ada 15268 ini siapa sih teman-teman? Tentu kita bingung ya. Dan ini kita bisa jelaskan di sini teman-teman. 152689 ini teman-teman YT restoran gitu ya. Jadi data transaksi ini, data transaksi
yang ini teman-teman, yang 1 tahun kita bisa jelaskan dengan tabel nama customer. Gimana cara menggabungkannya? Teman-teman klik di sini ya, middle view, nanti akan muncul seperti ini terpisah. Tugas teman-teman adalah klik manage relationship, diklik, and teman-teman klik new ya. Teman-teman klik di sini adalah customer table, di sini juga ada muncul. Nih di sini lihat apakah table yang sama, customer ID ya. Kita lihat. Oke. Close dan terhubung tuh ya. Oke, di sini 1, di sini many. Why? Kita lihat ternyata teman-teman. Kita lihat ya. Apakah itu 1? Kita lihat. Oke, di customer table ini 1. Apa 1? Lihat, customer ID-nya di kolom ini tidak ada yang sama. Sementara di order table, lihat di customer ID-nya, coba lihat customer ID-nya tuh. Berulang-ulang kan? Nah, ini many teman-teman ya. Jadi ini adalah fact table alias table fakta, dan yang customer table adalah table dimensi alias table lookup gitu sebagai penjelas ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa klik di sini ya. Di sini teman-teman ada data, ada order table. Teman-teman bisa langsung masukin customer name di sini. Yes. Nah, dan kita bisa drag ya. Nah, ini adalah terbentuk column. Dan kita bisa drag yang namanya misalkan revenue. Nah, muncul ya. Kita bisa jelaskan revenue dari masing-masing customer kayak pivot table. Nah, ini bentuknya ini teman-teman, bentuk table. Hanya bisa berurutan kayak gini. Hanya bisa ke cost ini. Yes. Hanya 1. Dan kita bisa profit di sini. Yes. Nah, tapi kita kan pinginnya bervariasi ya gitu. Yang lebih bisa mewakili adalah ini teman-teman, metric table. Klik. Nah, lihat banyak kan ya nggak sih? Nah, column table kita bisa isi apa teman-teman? Kita bisa isi mungkin dengan dengan country. Nah, ini menyulitkan ya. Memang paham tapi kita close aja. Close jadi cuma ada sum of profit 1. Kita bisa lihat ternyata ya customer name ini ada di Amerika, ini United States, di US. Nah, kalau ada kayak gini, teman-teman bisa balik ke transform data. Yes, kita bisa lihat kok banyak yang ini ya, gitu ya. Kita lihat di customer table. Lihat teman-teman. Ternyata ada United States, ada US. Nah, kalau kayak gini teman-teman kita bisa ngapain? Kita bisa transform dan kita bisa ganti di sini teman-teman, replace value. Value kita ganti US dengan United States. States ya kayak gini. Oke. Dan berubah, tinggal kita ke home, close and apply, kita lihat lagi. Dan ini akan loading ya, merefresh, dan kita lihat hasilnya tuh jadi 1 ya teman-teman, seperti itu. Oke. Mungkin kalau country kita close, kita ganti dengan namanya adalah state. Nah, ini teman-teman ya, ini penjualan. Jadi yang namanya customer-nya ternyata banyak banget cabangnya ya. Nah, ini kalau mau kita ganti dengan map, kita bisa ganti. Nah, tapi di sini terlihat are enable ya. Jadi nggak bisa untuk punya saya, tapi mungkin punya teman-teman bisa ya gitu. Nah, kita bisa kita Ctrl Z dan balik lagi ya. Jadi kalau undo itu bisa di depan, tapi di Power Query Editor nggak bisa. Di sini bisa ya teman-teman. Nah, selain teman-teman bisa bikin seperti ini ya, teman-teman juga bisa melakukan yang lain ya, yaitu misalkan ini teman-teman ya, pie chart. Jangan diklik. Jadi maksud kami kalau mau bikin jangan diklik, klik di luar. Klik pie chart. Teman-teman bisa masukin di sini adalah revenue ya, revenue ke values. Ini revenue-nya teman-teman, dan teman-teman bisa masukin di sini. Oke, kita lihat data apa yang oke ya. Ini customer name, address, city. Oke, mungkin city kali teman-teman, oke ya. Masukin city drag ke legend. Nah, ini otomatis berubah seperti ini kan, lebih oke ya. Cuma kalau memang lebih dari 3 bagian, lebih baik jangan pakai ini teman-teman, jangan pakai file. Lebih baik pakai ada namanya yang lebih oke ini teman-teman, 3 maps. Ya, kelihatan lebih oke ya. Dan ini bisa kita rubah ya. Maksudnya kita bisa perindah dengan ini teman-teman, format your visual ya.
Di sini ada color, teman-teman mau ganti nggak? Misalkan teman-teman nggak suka, ada ya, teman-teman sukanya yang abu-abu. Oke, lalu teman-teman nggak suka warna ini, teman-teman sukanya yang warna lebih kalem. Oke, dan ini juga biar sewarna, teman-teman sukanya yang lebih kalem lagi. Oke, dari ini teman-teman mungkin terlalu heboh ya. Teman-teman suka yang kalem-kalem sih. Oke. Mungkin ini lebih mewakilin ya. Oke. Legendnya kalau saya on seperti apa? Nah, ini nggak usah lah. Nggak usah ya. Terus data label. Label saya on. Nah, oke, value-nya kelihatan kan ya? Diperbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Perbesar ya. Teman-teman, ada di sini adalah card ya. Jadi teman-teman bisa kita klik card ya. Kita bisa masukin apa teman-teman? Saya di order tables. Ada namanya adalah revenue. Ya, kita bisa lihat revenue-nya segini ya. Dan selain revenue kita bisa taruh namanya adalah klik lagi. Kalau mau cepat teman-teman klik copy visual dan langsung paste ya. Jadi bisa double gini. Buat apa? Nah, kita close dan masukin profit ke sini. Kita masukin ya, revenue segini, profit segini. Kalau sudah selesai teman-teman ya, teman-teman bisa klik home dan sini ada namanya publish. Kita akan upload ke mana? Kita upload ke Power BI Services ya. Kita klik My Workspace destination-nya and klik select. And ini sedang mengupload ke Power BI Service teman-teman yang ada di server. Kalau sudah, kita bisa klik sini teman-teman. Dan sekarang kita sedang terbuka ke Power BI Services. Ini yang ada di sini teman-teman, yes, yang kita tadi bikin ya. Muncul di sini tuh. Kalau saya klik HM ini, klik dan akan ngefek ke sini teman-teman. Klik gross, klik add, ngefek teman-teman ya. Teman-teman, kalau saya klik ini, dia akan langsung muncul terfilter ya. Gimana cara menghilangkannya? Klik sekali di tempat tadi, klik. Nah, balik lagi ya. Begitu pula kalau saya klik green bay, klik, dia akan green bay doang. Dan kita klik sekali lagi, dan akan kembali ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Ketemu lagi dengan saya di Belajar Power BI.